secara virtual pada siang hari ini. Yang terhormat Dr. Prasetyo, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Rita, spesialis rehab medik, selaku pimpinan klinik Budi Pratama Restu Ibu Group. Yang saya hormati Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Beliau merupakan salah satu spesialis yang ada di klinik Budi Pratama Restu Ibu Group. Beliau ahlinya dalam bidang persarapan. Jadi beliau background-nya emang spesialis neurologi. Saraf atau sarapan? Saraf. Jadi kalau dulu emang spesialis saraf, sekarang jadi spesialis neurologi. Namanya lebih keren, sekeren dokternya. Cantik. Yang saya hormati staf dan manajemen klinik Budi Pratama Restu Ibu Group. Yang saya hormati peserta webinar dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara seminar secara virtual pada siang hari ini, 28 November 2020. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara webinar pada siang hari ini dengan tema Tata Laksana Stroke di era pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan peserta webinar yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Alim. Di sini saya selaku pemandu acara. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Lardi. Beliau merupakan anggota Prolanis dari klinik Budi Pratama Restu Ibu Group. Adapun sambutan yang kedua yaitu dari sesepuh klinik Budi Pratama Restu Ibu Group, Ibu Sulardi. Sedangkan acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu acara webinar yang dalam hal ini nanti akan dipaparkan langsung oleh ahlinya Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Acara yang keempat yaitu tanya jawab, sedangkan acara yang kelima yaitu notulen plus pengumuman pemenang, yang dalam hal ini nanti akan dinilai oleh pihak panitia, sedangkan paripurna pada acara siang hari ini yaitu penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baiklah untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembukaan tadi acara demi acara berjalan dengan lancar tanpa halangan dan rintangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tokoh masyarakat, kami ralat, oleh Bapak Lardi. Beliau merupakan anggota Prolanis dari Vaskes Klinik Budi Pratama Restu Ibu Group. Kepada Bapak Lardi dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Anggota Prolanis juga kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan terutama nikmat sehat. Syukur alhamdulillah kita semua dapat ikut sama-sama bergabung di dalam acara webinar dengan tema
pengelolaan stroke pada siang hari ini. Pertama-tama saya selaku anggota Prolanis Klinik Budi Pratama mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Budi Pratama yang akhir-akhir ini peduli khususnya kepada anggota Prolanis, baik itu mengadakan senam virtual maupun secara virtual penyuluhan dan kali ini kebetulan mengenai yang sangat diperlukan oleh khususnya Prolanis yang usianya sudah rata-rata sudah lansia, yaitu mengenai pengelolaan stroke. Syukur alhamdulillah kami sangat Mbak, mudah-mudahan tunggu kamu. Bukan dan warahmatullahi Silahkan dilanjut Bapak Sulardi. Oh iya. Terima kasih. Ya, kami selaku wakil dari anggota ucapkan terima kasih dan mengapresiasi khususnya terhadap Budi Pratama yang telah banyak peduli kepada khususnya anggota Prolanis, terutama kebetulan pada sore hari ini menyelenggarakan webinar dengan judul pengelolaan stroke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ladi. Semoga bermanfaat bagi kita semua atas apa yang dipaparkan. Selanjutnya, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sulardi. Beliau merupakan sesepuh klinik Budi Pratama Resto Ibu Group. Kepada Ibu Sulardi, dipersilahkan. Nin kali Nin. Ibu Sulardi. Ibu Sulardi yang mana, Mas? Beliau merupakan tokoh atau sesepuh klinik Budi Pratama. Oh, Ibu Sulardi berarti Ibu Sulardi yang di depan kali ya? Bukan ibuku kan? Bukan. Maaf. Ya. Ada dua soalnya. Ya, mungkin Ibu Sulardi lagi ada kesalahan teknis ya. Mungkin saya lanjutkan aja tanpa mengurangi rasa hormat. Nanti kalau memang beliau bisa diisi di sela-sela acara. Baik, Bapak Ibu sekalian dan peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu acara webinar dengan tema tata laksana stroke di era pandemi COVID-19, yang dalam hal ini akan dipaparkan langsung oleh ahlinya, yaitu Dr. Nurul, spesialis neurologi. Beliau pakarnya tentang saraf.
Namun saya sebagai pemandu acara, dalam hal ini saya alihkan sementara ke pihak moderator yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Dr. Mita Muhsini Purnama. Kepada Dr. Mita dipersilakan untuk memandu acara untuk berjalannya acara biar lebih lancar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Zaiful selaku MC yang telah membuka acara. Terima kasih juga sebelumnya kepada Dr. Pras selaku pimpinan klinik dan Dr. Rita. Kemudian tadi yang sudah memberikan sambutan ada Pak Sulardi ya, Pak Sulardi selaku pimpinan Prolanis di Klinik Budi Pratama. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meta, saya merupakan dokter umum yang bertugas di Klinik Budi Pratama. Dan di sini saya akan berlaku sebagai moderator memimpin acara yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Nah, sebagaimana yang tercantum pada pengumuman bahwa hari ini akan diadakan webinar yang bertemakan tentang penyakit saraf stroke ya, atau lebih tepatnya sesuai judul adalah tata laksana stroke di era pandemi. Ya, baik. Sebelum pemateri yaitu Dr. Nurul akan menyampaikan materinya, kita perkenalan dulu dengan Dr. Nurul ya. Ini adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari Dr. Nurul, spesialis saraf. Ya, beliau Dr. Nurul Rahmawati, spesialis saraf, tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan, lahir tahun 85 di Jakarta. Statusnya sudah menikah, beragama Islam, dan pendidikannya S1 di IARSI di Jakarta. Kemudian beliau mengambil spesialis di UGM di Yogyakarta, Jawa Tengah. Kemudian sampai dari tahun 2020 Agustus sampai sekarang beliau mengenyam pendidikan di bagian kajian administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selanjutnya, nah beliau juga banyak sekali pengalaman organisasinya. Namun di sini mungkin yang 2 tahun terakhir ya, beliau ini merupakan tim dari standar akreditasi dari tiga departemen neurologi di Universitas Gadjah Mada, yaitu di Yogyakarta, dan dari 2019 sampai sekarang beliau menjadi pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Perdosi. Nah, ini juga beliau itu pengalamannya sudah sangat banyak ya, dari mulai dokter umum sampai jadi dokter saraf itu banyak sekali. Dokter umumnya dari tahun 2007 sampai 2018, 2007 sampai 2014 beliau menjadi dokter umum. Kemudian 2015 sampai 2018 beliau mengambil spesialis saraf di UGM Yogyakarta, Jawa Tengah. Kemudian 2019 beliau bekerja di Rumah Sakit PON, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan beliau juga bekerja mengabdi di Klinik Budi Pratama. Nah, beliau juga telah melakukan berbagai banyak riset atau penelitian ya. Ini dari mulai tahun 2016 sampai 2018. Jadi beliau ini banyak sekali melakukan penelitian, baik itu penelitian stroke, epilepsi, maupun tentang fungsi-fungsi dari pembuluh darah ya, karena kan beliau memang spesialis dari neurologi atau spesialis saraf. Nah, next mas. Nah, ini juga beliau telah melakukan banyak kursus dan pelatihan. Jadi beliau ini karena saking banyak, jadi saya rangkum dari tahun 2019 sampai tahun 2020, beliau sangat banyak melakukan
kursus atau pelatihan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak diragukan lagi kalau beliau itu sudah mumpuni atau sudah pasti paham tentang penyakit-penyakit saraf. Next, Mas. Nah, ini juga masih kursus dan pelatihan. Next, Mas. Nah, baik, untuk meningkat acara selanjutnya kepada Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi, dipersilahkan untuk memaparkan materi tentang stroke itu ya Dok ya, tata laksana stroke di era pandemi COVID-19 ini. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dr. Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Dr. Nurul. Terima kasih Dr. Meta telah membuka dan memoderatori acara ini ya. Suara saya jelas? Ya, Dok. Jelas, Dok. Jelas. Ya, terima kasih Bapak RT, Pak Sulardi, kemudian dan semua warga yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Di sini kita akan diskusi santai aja. Sedikit saya akan mempresentasikan tentang stroke di era pandemi COVID ini. Hilang. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Halo? Sudah, Halo. Dokter. Terlihat, Dokter. Saat ini saya terima kasih. Saat ini saya bekerja di Klinik Budi Pratama dan juga Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sekarang kita mulai aja. Sekarang apa sih definisi dari stroke itu? Nah, stroke itu sendiri merupakan gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak disertai dengan tanda klinis vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam. Biasanya memang, bukan biasanya, tapi memang disebabkan oleh karena penyakit vaskular. Sehingga jika misalnya ada penyakit-penyakit non-vaskular lainnya atau penyakit-penyakit di luar penyakit pembuluh darah, misalnya seperti tumor atau infeksi, maka ini tidak bisa dinyatakan sebagai stroke. Apa sih gejala dan tanda klinis dari stroke itu? Yang pertama, senyum. Kita bisa lihat di gambar yang pertama, bahwa senyum pasien atau penderita itu asimetris, mulutnya mencong istilahnya gitu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga dengan klinis sulit menelan. Biasanya sulit menelannya ini lebih kepada minum air. Dan ini semua terjadi secara mendadak. Kemudian keluhan selanjutnya adalah gerak separuh anggota, gerak sesisi, ekstrim kelemahan anggota gerak sebelah yang mendadak juga. Kemudian pasien juga merasa pelo bicaranya. Jadi bisa pelo atau bahkan malah tidak bisa bicara. Atau bisa juga pasien ketika kita ajak bicara malah tidak nyambung. Gejala yang lain antara lain kebas atau baal atau mungkin kita menyebutnya kesemutan ya Bapak Ibu. Kesemutan yang biasanya separuh tubuh. Nah kemudian klinis yang lain pasien bisa merasa ada gangguan penglihatan yang terjadi secara mendadak juga. Pada beberapa kondisi, pasien biasanya mengeluhkan nyeri kepala hebat yang muncul tiba-tiba, kemudian tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah ini kalau misalnya kita persingkat, jembatan keledainya adalah segera ke RS. Senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, kemudian bicara pelo, kemudian kebas atau baal, nah kemudian RS, R adalah rabun dan S adalah sakit kepala. Sehingga dari kalau misalnya Bapak atau Ibu menemukan keluarga, teman, kolega, atau siapapun yang mengalami gejala klinis ini,
maka segera ke rumah sakit. Tidak ada jalan lain selain segera ke rumah sakit. Oke. Saya lanjutkan, klasifikasi stroke ini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu, di mana yang pertama stroke penyumbatan. Secara bahasa medisnya biasanya kita menyebutnya stroke iskemik. Nah, stroke iskemik ini sendiri nanti dibagi menjadi 2, ini berdasarkan penyebabnya. Ada yang emboli, stroke emboli sendiri ini biasanya disebabkan oleh adanya gangguan jantung, kemudian atau stroke yang disebabkan aterosklerotik. Aterosklerotik ini biasanya sering terjadi pada pasien-pasien yang memiliki riwayat diabetes atau memiliki riwayat hipertensi, atau mungkin pasien juga tidak memiliki riwayat apa-apa, hanya memiliki faktor risiko usia tua. Nanti saya akan jelaskan di belakang terkait dengan faktor risiko apa aja sih yang akan menyebabkan stroke. Nah, kemudian yang selanjutnya stroke yang kedua adalah stroke perdarahan atau disebut juga stroke hemorrhagic, di mana stroke hemorrhagic ini sendiri juga dibagi menjadi 2. Yang pertama intracerebral hemorrhage, yang kedua adalah subarachnoid hemorrhage. Klinis masing-masing ini berbeda Bapak Ibu. Memang sih secara umum keluhannya sama seperti yang saya sebutkan di depan. Yang tadi saya sebutkan segera ke rumah sakit. Namun yang yang membedakan adalah biasanya pada stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan, pasien cenderung satu bisa nyeri kepala hebat atau bahkan malah penurunan kesadaran. Nah, kalau secara umum memang karena otak itu mempunyai fungsi yang satu motorik, yang kedua sensorik, yang ketiga ada fungsi untuk memori atau fungsi bahasa, yang keempat ada fungsi otonom. Sehingga kalau misalnya kena bagian otak yang bagian motoriknya, maka klinisnya menjadi kelemahan anggota gerak tadi. Namun ketika kena di bagian otak yang mempersarafi bagian sensorik, maka nanti pasien klinisnya berupa kebas atau kesemutan sesisi. Kemudian yang ketiga, otonom. Otonom adalah pasien biasanya keluhannya misalnya bisa berupa gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar, atau keringetan, namun hanya sebelah, seperti itu. Kemudian untuk fungsi otak yang lain, tadi saya sebutkan tentang memori atau fungsi bahasa. Jadi ketika ada pasien yang mendadak tidak bisa bicara atau tiba-tiba lupa ingatan, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa ini ada gangguan di otaknya, dan paling sering kalau sifatnya mendadak, maka itu stroke. Ya, ini faktor-faktor risiko yang didapatkan pada pasien-pasien stroke. Yang pertama, ada kalau dalam referensi yang kami baca, di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama yang bisa dikendalikan, kemudian potensial bisa dikendalikan, dan tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan yang pertama hipertensi atau darah tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya darah tinggi, maka harus minum obat rutin, nggak boleh enggak gitu. Kemudian yang kedua penyakit jantung. Kalau memang Bapak Ibu atau saudara punya penyakit jantung, maka disarankan rutin berobat ke dokter. Ini fibrilasi atrium sama dengan penyakit jantung, ini penyakit jantung semua. Kemudian merokok, bagi bapak-bapak nih biasanya merokoknya sangat kuat, saya sarankan segera berhenti. Nah, kemudian bisa juga pasien memiliki gangguan darah, bisa anemia selsikel atau gangguan darah lainnya. Nah, kemudian faktor risiko yang selanjutnya adalah yang potensial bisa dikendalikan, di mana salah satu faktor risiko tersebut antara lain 1, diabetes mellitus atau disebut
penyakit gula ya. Kemudian ini sakit jantung juga dan kelainan pembuluh darah, kelainan darah. Kemudian apa sih faktor risiko yang kita nggak bisa kendalikan? Misal Bapak Ibu atau keluarga ada yang kena stroke tapi nggak pernah punya darah tinggi, nggak pernah punya sakit gula, nggak pernah punya sakit jantung, atau nggak pernah punya sakit apa-apa, dan saat pemeriksaan pun juga tidak ada sakit apa-apa, kolesterolnya juga bagus, asam uratnya bagus. Nah, ini adalah faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Yang pertama usia umur, umur atau usia. Semakin tua umur pasien, maka ini memiliki faktor risiko yang lebih besar dibandingkan pasien yang berumur muda. Kemudian gender atau jenis kelamin, di mana pada jenis kelamin ini laki-laki memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya stroke dibandingkan dengan yang perempuan. Nah, kemudian herediter ini penyakit bawaan. Jadi misalnya di keluarga ada yang pernah kena stroke, jadi bisa terjadi juga kita stroke, tapi bukan berarti bahwa stroke ini adalah penyakit yang diturunkan. Kemudian ras dan etnis, apa sih maksudnya? Nah, ras dan etnis ini jadi beberapa kondisi pada penelitian-penelitian, misalnya pasien-pasien pada ras tertentu dia lebih tinggi dibandingkan ras yang lainnya. Geografi juga atau faktor lingkungan tempat tinggal itu juga akan berpengaruh. Misalnya seperti ini, pada pasien-pasien yang tinggal di dataran tinggi, anggap saja misalnya dia tinggal di daerah pegunungan di mana tingginya itu bisa lebih dari 3000 mdpl, maka ini akan mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang tinggal di dataran rendah. Ya, ini prevalensi atau tingkat kejadian pada pasien-pasien stroke. Yang pertama, data ini saya ambil dari Riskesdas 2017. Yang pertama di daerah Aceh. Di daerah Aceh ini pada pasien-pasien stroke terjadi sekitar 16,6% per 1000 penduduk. Ini saya lewatkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa prevalensi atau tingkat kejadian pada pasien laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada pasien perempuan. Ya, kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa sih ketika pasien ada keluhan klinis ke arah stroke? Maka apa yang harus dilakukan oleh tim medis atau apa yang biasa dilakukan untuk pasien? Yang pertama adalah pemeriksaan gold standarnya itu, pemeriksaan utamanya itu adalah CT scan. Kita perlu pemeriksaan CT scan untuk membedakan apakah ini stroke perdarahan atau stroke penyumbatan, karena tentu pengobatannya akan berbeda gitu. Makanya kita memerlukan pemeriksaan ini. Nah, pada pemeriksaan CT scan biasanya pada pasien stroke iskemik atau stroke penyumbatan, di sini kalau kita lihat ini pasien yang stroke penyumbatan. Di sini kalau kita lihat gambaran brainnya atau gambaran otaknya cenderung lebih hitam. Ini yang saya tunjuk adalah penyumbatannya. Nah, sementara kalau pada CT scan pasien-pasien perdarahan dia putih seperti ini warnanya. Ya. Nah, terus kemudian pemeriksaan apa lagi yang kita perlukan? Banyak Bapak Ibu, antara lain adalah misalnya pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula, pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan asam urat juga. EKG maksud saya rekam jantung, kemudian pemeriksaan ronsen dada, seperti itu. Oke. Apa sih sekarang pertanyaannya adalah apa pengobatan stroke tersebut gitu ya. Nah, ini ada stroke itu
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa stroke itu dibagi menjadi dua, masing-masing memiliki pengobatan yang tentunya berbeda. Yang pertama saya jelaskan untuk pasien-pasien pada stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Stroke penyumbatan pengobatannya adalah jika pasien datang ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam, maka kita bisa lakukan RTPA. RTPA itu semacam obat yang untuk menghancurkan penyumbatan itu tadi, yang melalui infus. Ini hanya bisa dilakukan ketika pasien datangnya kurang dari 4,5 jam. Pada penelitian-penelitian, pasien dengan pemberian dengan trombolisis dan pasien yang tidak dilakukan trombolisis, luaran outputnya itu akan berbeda. Jadi biasanya akan lebih bagus pada pasien-pasien yang dilakukan trombolisis dibandingkan dengan yang tidak. Jadi di sini saya tekankan bahwa semakin cepat pasien datang ke rumah sakit, maka penyembuhannya akan lebih, recovery-nya akan lebih baik dibandingkan pasien yang datangnya nanti lebih dari 4,5 jam atau bahkan lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Nah kemudian ini tadi tentang trombolisis. Namun kita di sini saya jelaskan terlebih dahulu, tidak semua pasien juga bisa dilakukan trombolisis. Ada syarat dan ketentuannya. Mungkin saya tidak akan jelaskan jelas di sini, tapi ini cukup Bapak Ibu tahu aja dan Bapak Ibu tekankan bahwa golden periodnya stroke ini kurang dari 4,5 jam. Nah kemudian yang kedua, pengobatan pada stroke iskemik atau stroke penyumbatan adalah trombektomi. Trombektomi itu bisa dikatakan semacam tindakan kateterisasi ya, sistemnya sama seperti kateterisasi, hanya berbeda. Jadi ini dilihat merah-merah ini adalah penyumbatannya, penggumpalannya pada pembuluh darah. Nah ini dihancurkan nih, ada selang yang masuk ke pembuluh darah, kemudian untuk menghancurkan ini. Ini juga ada syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak semua pasien bisa dilakukan trombektomi, tapi yang pasti pasien-pasien yang datang kurang dari 24 jam dengan syarat dan kondisi tertentu bisa dilakukan trombektomi. Nah, kemudian kalau pasien-pasien yang datang lebih dari 24 jam gimana sih, Dok? Gitu kan ya pertanyaannya. Pada pasien-pasien yang datang lebih dari 24 jam kita tidak bisa melakukan apa-apa selain dengan obat-obatan minum saja atau obat-obatan yang diberikan via suntikan. Nah, terus ya, ini kraniotomi. Kraniotomi itu operasi kepala. Ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami stroke perdarahan. Namun tidak semua pasien stroke perdarahan pasti dioperasi. Hanya kembali lagi ke kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada pasien-pasien yang perdarahannya cukup banyak atau cukup luas, misalnya volumenya lebih dari 30 cc seperti itu. Nah kemudian yang terakhir dan yang paling penting dan tidak kalah pentingnya, ini adalah rehabilitasi medik atau fisioterapi. Nah kalau di Budijaya kita punya Dokter Rita ya Dok ya, yang bisa membantu pasien-pasien stroke untuk dilakukan fisioterapi. Di sini juga dijelaskan bahwa menurut hasil penelitian, pasien-pasien yang di fisioterapi secara rutin akan memiliki outcome yang baik dibandingkan pasien-pasien yang tidak pernah di fisioterapi atau fisioterapinya jarang-jarang. Ya, sekarang kaitannya stroke dan COVID-19 apa ya gitu. Jadi Bapak Ibu, pada pasien-pasien COVID-19 ini
itu bisa terjadi stroke juga. Kalau pertanyaannya siapa yang duluan, stroke-nya duluan atau COVID-nya duluan, kita juga nggak pernah tahu. Tapi yang pasti pada pasien-pasien COVID-19 itu manifestasi klinisnya atau gejala klinisnya bisa menjadi stroke. Selain gejala klinis yang stroke, bisa juga misalnya kalau kelainan neurologis lainnya, misalnya infeksi otak atau infeksi sumsum tulang belakang. Ini biasanya pada kasus-kasus COVID yang berat. Kalau COVID yang ringan biasanya ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, misalnya gangguan penghidu atau pasiennya nggak bisa nyium, kemudian seperti batuk, pilek, demam, dan gejala ringan lainnya. Nah, ini tadi sudah pertanyaannya adalah apakah secara klinis saling berkaitan? Itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, apakah ada perbedaan tata laksana pada pasien-pasien stroke dan COVID atau pada pasien-pasien stroke dan juga positif COVID-19, pengobatannya akan berbeda dibanding, perbedaannya hanyalah obat-obatannya yang akan berbeda. Waktu itu Dr. Pras mungkin sudah pernah menjelaskan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, terkait dengan pemberian antikoagulan pada pasien-pasien COVID-19. Nah, pertanyaan lainnya adalah kalau misalnya pasien stroke tapi tidak COVID, tapi kejadiannya di era pandemi COVID, itu ada nggak perbedaannya gitu kan ya Bapak Ibu ya? Kalau di sini perbedaannya sih secara umum tidak ada. Hanya pada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, semua secara otomatis akan dilakukan screening COVID-19. Jadi nanti ada formulir yang akan diisi Bapak Ibu, apakah ada keluhan demam dan sebagainya. Kalau misalnya ada klinis ke arah COVID, misalnya demam, batuk, sesak, itu otomatis akan diletakkan atau pasien awalnya akan ditaruh di ruang isolasi dulu di ruang isolasi IGD dulu sebelum dilakukan pemeriksaan lain. Ini kenapa dilakukan? Ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID pada pasien-pasien yang non COVID gitu. Bukan berarti mungkin selama ini banyak yang beredar di masyarakat kan bahwa kita meng-COVID-COVID-kan. Insya Allah itu tidak benar sama sekali Bapak Ibu. Ya, sekarang makanan apa sih yang dipantang gitu ya? Biasanya pasien akan nanya, dok saya boleh makan apa, yang nggak boleh makan apa. Jadi ini tergantung lagi sakitnya pasien atau faktor risikonya pasien apa aja. Misalnya pada pasien-pasien dengan hipertensi atau darah tinggi biasanya kurangi kadar asupan garamnya pada masakan, atau pada pasien-pasien yang punya diabetes mellitus maka kurangi kadar garam seperti itu. Untuk makanan-makanan yang lain ya buah, sayur itu diperbanyak, makanan lemak dikurangi. Oke. Nah, ini anjuran bagi penderita stroke sendiri yang tadi setelah saya sebutkan, fisioterapi. Di sini apa yang boleh dan di sini dijelaskan bahwa baiknya pada pasien-pasien ini demi keamanan pasien sendiri sih, misalnya pasang bel atau lonceng di kamar tidur, kemudian pasien baiknya tidak ditaruh di lantai atas di mana pasien harus naik turun tangga, nah itu akan berisiko sekali terhadap pasien. Ya, sekarang saya akan membahas tentang fakta atau mitos kejadian pada pasien stroke. Biasanya saya pernah mendapati pasien di IGD, pasien dengan klinis stroke, terus seluruh tangannya itu semua berdarah-darah. Saya pikir nih, ini kerjaannya siapa nih, masa perawat kami nggak beres banget gitu. Pasang infus tapi perdarahannya nggak di lab, saya pikir demikian. Jadi saya sedikit agak emosi. Nah, ternyata setelah dijelaskan sama keluarga, ternyata keluarga melakukan tusuk jarum pada
seluruh bagian tubuhnya, tangan, kaki, telinga, dan sebagainya. Nah, ini tuh sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap penyembuhan pasien, jadi jangan pernah lakukan ini sama keluarga atau kolega yang menderita stroke ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi mitos atau mitos yang sering disebutkan. Ini tadi saya sudah menyebutkan bahwa ternyata stroke bukan penyakit keturunan, jadi lebih kepada lifestyle atau pola hidup. Apakah tidak ada obat yang menyembuhkan stroke? Tadi seperti yang saya jelaskan, ada, tapi beberapa kondisi memang penyembuhannya atau sequelnya, kelemahan anggota geraknya itu cenderung butuh waktu, tidak bisa recovery segera. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah stroke tidak bisa dicegah? Jawabannya sangat bisa, dengan cara pengendalian faktor risiko yang tadi saya sebutkan. Kemudian, apakah stroke terjadi pada hanya pasien atau penderita penyakit jantung? Enggak, sama sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi di depan, terkait tentang faktor risiko terjadinya stroke. Pertanyaan lainnya, kok masih muda tapi udah kena stroke gitu ya? Kan stroke hanya terjadi pada pasien-pasien tua. Nah, itu salah. Saya memiliki pasien termuda saya 14 tahun sudah kena stroke. Faktor risikonya obesitas, jadi pasien kelebihan berat badan, pasiennya gendut banget, sehingga itu yang menjadi faktor risiko pada anak tersebut. Nah, tren yang terjadi sekarang adalah banyak pasien-pasien yang berusia 20 sampai 30 tahun terserang stroke. Ini pencegahan stroke yang bisa dilakukan, jadi kita tetap mengkontrol faktor risiko yang telah tadi saya sebutkan. Misalnya kalau pasien kegemukan atau Bapak Ibu sekalian agak sedikit berat badannya lebih, maka kurangi dengan cara diet dan olahraga. Atau pasien merokok atau ibu-ibu yang suaminya misalnya di rumah merokok, sarankan segera berhenti merokok. Pasien-pasien yang punya hipertensi atau darah tinggi, sarankan untuk kurangi garam dan juga minum obat-obatan rutinnya. Pasien-pasien yang memiliki diabetes, batasi gula dalam asupan makanan. Kemudian hindari stres, karena stres itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh kita. Ini umur kita nggak bisa apa-apain, jenis kelamin juga kita tidak bisa apa-apakan. Ini saya sebutkan tadi ras pada pasien-pasien yang dari Asia atau kulit hitam, dia punya risiko yang lebih tinggi. Kemudian ini faktor risiko yang tidak bisa dikontrol lainnya adalah genetik, ataupun ada faktor riwayat keluarga. Ini peningkatan gaya hidup sehat yang harus dilakukan pasien antara lain adalah cek kesehatan secara berkala, misalnya pemeriksaan laboratorium, periksa kolesterol, kemudian gula, kemudian asam urat atau tensi secara berkala. Kemudian hindari merokok, lalu saran selanjutnya adalah rajin beraktivitas fisik. Maksudnya di sini adalah olahraga, jangan males cuma tiduran doang gitu. Kemudian diet sehat dengan gizi seimbang dan istirahat yang cukup serta kelola stres. Ini terkait dengan panduan adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak ada aktivitas, baiknya ya di rumah aja. Karena semakin hari di Indonesia kita tahu bahwa pasien yang terkonfirmasi positif semakin meningkat. Kemarin data terakhir kayaknya tembus di 5.600 atau 5.000 berapa gitu, saya lupa. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh sebaik mungkin dengan makan makanan yang sehat, vitamin, madu, kemudian jangan lupa juga jaga jarak, kemudian selalu gunakan masker di rumah dan sering cuci tangan.
Kesimpulannya, kalau Bapak Ibu sekalian bertemu dengan keluarga atau orang yang dicintainya dengan klinis yang telah tadi saya sebutkan, maka segera bawa ke rumah sakit atau bisa telepon lah ya ambulan DKI yang siap segera menjemput Bapak Ibu untuk diantarkan ke rumah sakit. Ya, begitu. Ini time is brain. Time is brain ini artinya, maksudnya adalah semakin kita melakukan penanganan segera pada otak, maka penyembuhannya atau recovery-nya akan lebih baik. Terima kasih Dr. Meta. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Nurul atas materinya, sangat menarik ya Dokter, karena di sini tidak hanya tulisan, ternyata banyak juga penjelasan dari gambar-gambar, sehingga saya yang ngeliatin juga nggak bosen ya Dok ya, ngeliatin materinya. Ya, mungkin ini banyak sekali pertanyaan Dok, karena di situ juga diselipkan ada beberapa bahasa medis ya Dok ya. Saya sendiri dari dokter ada yang belum paham gitu Dok, tapi saya nggak akan tanya kok Dok, tenang aja. Nah, tapi ini Dok, sebelumnya Dok, karena tadi kan ada pembicara, ada satu sesepuh yang belum ini ya Dok ya, akan mengisi karena tadi kelewat, ada kesalahan teknis. Jadi mungkin sebelum pertanyaan ini untuk Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan dulu untuk Ibu Saryati Sulardi selaku sesepuh Klinik Budi Pratama untuk memberikan sambutan. Dipersilahkan waktu dan tempatnya Ibu Saryati Sulardi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, suaranya kurang jelas Ibu. Mohon maaf. Syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat nikmatnya kita masih diberikan kesehatan. Semoga dan kita masih bisa komunikasi silaturahmi dengan Klinik Budi Pratama. Oleh sebab itu kita tak lepas sebagai buliknya Dr. Pras sangat berterima kasih dan saya doakan Dr. Pras tetap sehat staf-stafnya. Amin. Dan saya juga bangga bahwa dulu waktu itu Dr. Pras praktek di rumah saya, lupa tahun berapa. Pasiennya baru 2 karena merasa bangga. Anak saya nggak ada yang jadi dokter, ponakan saya jadi dokter. Sampai 7 tahun praktek di samping parkiran itu loh Mbak. Akhirnya malah sekarang berkembang begitu. Iya Bu. Dari 97 sampai 2004 dan bukan tambah nungsrep tapi tambah berkembang. Karena juga Dr. Pras orangnya sesuai dengan pesan bapak saya dulu, di mana kamu berpijak tanamlah pohon yang bermanfaat. Kalau rumput teki nggak usah ditanam, mesti tumbuh sendiri. Beliau sarankan untuk pohon yang berguna. Makanya beliau ini sosialnya saya banggakan. Termasuk saya kena himbanya. Nama saya dapat baik. Keluarga Buladi jadi dokter. Walaupun anak saya nggak ada yang dokter, Mbak. Dan saya doakan Mas Dr. Pras sekeluarga tetap jadi kebanggaan keluarga. Dan Klinik Budi Pratama semua staf-stafnya tetap kebanggaan masyarakat. Karena saya itu gini, Bu, Dr. Pras itu ya baru ditanya saya panasnya udah hilang, nggak tahu itu sugestinya apa. Pada ngadu begitu katanya kalau yang mereka Dr. Pras sendiri belum apa-apain baru ditanya langsung ademnya. Katanya, ulah saya kan bangga banget Mbak, bener nggak? Terima kasih. Kira-kira demikian saran saya. Dan untuk selanjutnya situasi yang begini saya sebagai lansia terima kasih sekali, jangan sampai namanya stroke serem Mbak gitu. Dan saya tadi dengarkan dokter sarannya begitu harus begini kebetulan jangan rokok, suami saya nggak ngerokok Mbak, bangga saya di situ, suami saya itu nggak ngerokok
dari tahun 70 sampai sekarang. Maka suami saya umurnya 78, saya 73, saya masih bisa berbicara lantang begini. Hanya karena mohon doanya yang muda-muda dan saya yang tuanya mendoakan yang muda. Semoga bisa mengikuti kemajuan zaman. Ini aja saya dibantu Pak Yanto karena nggak bisa. Jumi ki piye to Pak, aku ora ngerti loh ini. Pak Yanto mendampingi saya, Mbak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala selalu mendampingi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ibu Saryati Sulardi selaku sesepuh dari Klinik Budi Pratama. Nggih, sangat menginspirasi ya ini kisahnya Dokter Pras ya, dari pasiennya awalnya 2, kemudian sampai sekarang berdirinya Klinik Budi Pratama dan cabang-cabang lainnya ada 5 cabang ya. Selamat untuk Dokter Pras. Mungkin Dokter Pras ingin memberikan sambutan, Dokter? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Dr. Nurul ya, yang sudah meluangkan waktu yang hari ini bisa memberikan ilmunya, bisa membagi ilmunya, Pak Sulardi, Bu Saryati Sulardi, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua yang juga hadir pada acara di siang menjelang sore ini ya. Terima kasih. Acara ini kita laksanakan karena ini satu bagian dari kegiatan prolanis kita ya, prolanis DM dan hipertensi. Kalau kita bicara stroke tentu akan sangat terkait dengan DM sama diabetes mellitus dan hipertensi itu ya, dan juga terkait dengan yang lain seperti tadi disampaikan oleh Dr. Nurul, seperti kebiasaan merokok ya, obesitas dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan nanti dengan kegiatan seperti ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak terutama lebih rajin dalam mengikuti kegiatan. Dengan lebih rajin mengikuti kegiatan nanti, artinya alhamdulillah dapat ilmu, kemudian mendapatkan obat, kemudian olahraga bersama, sekarang sudah ada senam online. Nanti insya Allah dengan hal-hal itu semua, kita semuanya tetap sehat ya. Tetap sehat di era pandemi COVID, sehat dan berkah ya. Dan semoga kalau panjang umur ya, maka kita akan bisa melihat ya, anak-anak itu tumbuh besar, anak-anak itu diwisuda, anak-anak itu menikah, melahirkan cucu dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa karena sehat ya. Walaupun kita mempunyai diabetes mellitus, kencing manis dan hipertensi. Tadi Dr. Nurul menyampaikan kalau stroke sangat bisa untuk dicegah, DM hipertensi ya sangat bisa untuk terkontrol dan tidak menimbulkan komplikasi. Ya, jadi kalau terkontrol artinya sama seperti orang yang sehat, cuman yang sehat tidak perlu cukup menjaga diet ya, tidak perlu minum obat setiap hari ya, hal seperti itu. Jadi tapi intinya sama, semuanya adalah terkontrol ya. Ya, jadi demikian, semoga kegiatan ini nanti bisa terus berlanjut ya. Jadi saya kira kalau terkait dengan ilmunya Dr. Nurul banyak sekali nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang Dr. Nurul bisa berbagi ya. Saya pengalaman sering dapat pasien dengan kesemutan ya, kebas kesemutan karena diabetes juga satu hal yang sulit untuk dilakukan penanganan, tapi bisa ya, bisa dengan sabar ya, dengan kesabaran nanti artinya gula darahnya terkontrol, DM, kemudian darah tingginya terkontrol, kolesterolnya terkontrol, bisa dihilangkan. Mungkin saya kira itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Terima kasih sekali kepada narasumber Dr. Nurul, kepada semuanya yang acara ini bisa
Mana sih ini chatnya kok nggak kebaca? Ya, karena tadi ada azan, jadi saya lanjutkan setelah azan selesai. Terima kasih Dokter Pras atas sambutannya. Lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya Dokter Nurul ya. Karena di sini tadi saya sangat antusias sekali sebenarnya terhadap materinya, apalagi Bapak Ibu di sini ya. Karena selama ini kan webinar mengenai stroke ini baru pernah diadakan. Jadi harapannya Bapak Ibu di sini yang mengikuti webinar atau penyuluhan ya biasanya kita adakan itu banyak timbul pertanyaan ya. Di sini Dokter Nurul juga menjelaskan dari awal mulai definisi sampai terakhir, sampai ada faktor resiko juga, kemudian ada fakta dan mitos. Nah, di situ pasti seharusnya muncul banyak pertanyaan. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Ada. Bapak Sulardi. Silahkan Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi, saya ini umur saya sekarang 70 tahun. Tensi saya sekarang kadang-kadang 140/80, kadang-kadang 120, tidak pernah lebih dari 140. Kemudian saya minum obat tiap hari itu Amlo 10 sama Valsastan 80 untuk malamnya. Kemudian di samping itu untuk dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh, saya itu disediakan vitamin sama anak-anak, antara lain Neurobion Forte yang 1000 apa ya? Yang pink itu, kemudian vitamin C 1000, kemudian untuk vitamin dengkul itu Dok, kadang-kadang dengkul suka ngilu. Pokoknya untuk dengkul lah. Kemudian ada lagi, kebetulan akhir-akhir ini tuh asam urat agak tinggi Dok. Jadi kemarin saya ke Dokter Budi Pratama dikasih 300 gitu dikasih obat itu. Allopurinol ya Pak ya itu dikasih itu. Kemudian yang pertanyaan saya, kalau minum obat itu bagi atau boleh, maksud saya pertanyaan khusus untuk saraf, itu Neuroforte itu tiap hari atau diselang-selang Dok? Atau bagaimana sebaiknya untuk usia saya ini, untuk Neurobion itu apa diminum tiap hari apa bagaimana gitu? Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nurul mau langsung dijawab atau nunggu 5 pertanyaan dulu Dok? 3 pertanyaan dulu aja ya Dokter Meta ya. Oke, ya Dok, baik. Baik Pak Sulardi, nggak apa-apa ya Pak, nanti dijawabnya sekalian ya Pak. Iya Pak. Nggak apa-apa. Iya Pak. Baik, sebentar ya Pak. Oke, yang di chat juga ada Dok, ini Dok, sebentar. Dari siapa ini yang pertama? Bu Endang ya. Bu Endang mungkin bisa diaktifkan videonya Bu, biar Bapak Ibu sekalian juga tahu. Oh, Bu Endang yang ini. Bu Endang Herminiati dari Jombang ya Bu. Apakah masih bergabung Bu Endang? Saya bacakan aja ya Dok ya. Mungkin ya, Bu Endang. Oh ya. Masih ada Bu. Jadi pertanyaan. Masih ada ya Dok? Iya. Halo Bu Endang. Ya belum di unmute. Dibacakan aja Dokter Meta. Baik. Jadi gini Dok pertanyaannya.
pada pasien stroke perdarahan, apakah treatmentnya selalu dilakukan tindakan operasi? Itu dok yang pertama. Kemudian lebih berbahaya mana dok? Stroke yang disebabkan karena penyumbatan atau yang disebabkan oleh perdarahan dok? Berarti stroke iskemik dan non iskemik itu ya dok ya, yang tadi dijelaskan. Satu pertanyaan lagi Dokter Meta, nanti habis itu baru saya jawab ya. Baik. Ini dari PDA Surabaya, Ibu Masri ya Bu ya. Sebentar. Sebelah sini. Bentar. Nggak apa-apa. Ini dari Bu Masri, jadi pertanyaannya gini dok. Saya punya teman 3 bersaudara dan 2 anaknya semuanya terkena stroke. Semuanya wanita. Kira-kira karena apa ya dok? Dan stroke yang disebabkan emboli pada infartu bisa dilakukan operasi atau tidak? Seperti itu dok pertanyaannya. Mungkin sebenarnya ini bahasanya lebih enak kalau yang bertanya itu langsung video ya dok ya. Jadi kalau saya baca kan cuma secara teks aja. Takutnya yang saya bacakan itu salah persepsi ya dok ya. Oke, silakan. Apakah Ibu Masria Dahlan hadir Bu? Bisa dinyalakan videonya untuk bertanya langsung? Waduh, ini kayaknya udah lagi pada sholat kali ya dok ya? Atau yaudah dijawab aja dok, yang Pak Sulardi dok, yang pertama dok. Ya, yang pertama Pak Sulardi, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak. Yang pertama Bapak mengatakan tensinya selalu di antara 120 sampai 140. Nah itu bagus sih Pak, target tekanan darah kita memang harus di bawah 140/90. Karena kalau sudah 140/90 itu dinyatakan dengan hipertensi level 1 gitu istilahnya. Jadi bagus sekali Pak Sulardi, amlodipinnya jangan pernah berhenti ya Pak ya, dilanjutkan terus. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, apakah Neuroforte diminum setiap hari seperti itu ya? Sebenarnya Neuroforte ini kan isinya vitamin, lebih kepada vitamin B ya. Vitamin B diberikan, ini apalagi ini dosis tinggi tadi 1000 kalau nggak salah Pak Sulardi tadi bicara. Sebenarnya vitamin-vitamin itu hanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami kekurangan atau defisiensi vitamin B. Sehingga saran saya sih tidak diminum rutin setiap hari, apalagi dengan dosis tinggi, ya boleh 2 hari sekali gitu. Atau misalnya Bapak punya keluhan seperti kebas atau kesemutan di ujung-ujung jari atau di ujung-ujung kaki, biasa pada pasien-pasien usia tua sering tuh nggak punya diabetes tapi sering kesemutan di kaki atau tangannya. Nah itu biasanya disebabkan oleh neuropati dan seringkali disebabkan karena defisiensi atau kekurangan vitamin B. Gitu Dokter Meta. Saya lanjut ke pertanyaannya Ibu Endang ya. Ini Bu Endang udah aktif dok? Oh iya. Silakan Dokter Bu Endang. Iya. Oke, mau silakan, saya langsung jawab aja Bu? Atau mau ada tambahan pertanyaan? Ada tambahan pertanyaan dari saya yang ketiga tadi dok. Halo. Iya ya. Yang dok, apakah yang ini yang ya Bu, potensi terkena stroke adalah mereka yang kebanyakan tensinya tinggi ya, karena kebetulan Ibu dan kakak saya baik perempuan maupun laki-laki dua-duanya kena stroke dong. Saya jawab dulu. Yang pertama, apakah stroke perdarahan semuanya harus dioperasi? Nah, itu jawabannya tidak, tergantung klinis dan tergantung berapa banyak perdarahannya. Biasanya pada pasien-pasien dengan perdarahan yang lebih dari 30 cc, volume perdarahannya lebih dari 30 cc, maka dilakukan operasi. Namun kembali lagi kita lihat klinis, apakah penurunan kesadaran atau tidak.
biasanya pada kondisi-kondisi penurunan kesadarannya yang sangat berat, dokter bedah saraf pun tidak berani operasi, Bu. Tapi kalau jadi ada term and condition-nya, jadi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Nah, salah satu syarat dan ketentuannya adalah volume besarnya perdarahannya berapa banyak, seperti itu. Kemudian yang kedua, struk perdarahan sama struk penyumbatan lebih bahaya mana ya, Dok? Gitu ya, Bu, ya pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah kalau misal pada penelitian-penelitian memang struk perdarahan lebih sering menyebabkan kematian dibandingkan struk penyumbatan. Namun, struk penyumbatan yang menjadi penyebab kecacatan tertinggi dibandingkan struk perdarahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan struk ini kembali lagi terhadap volume atau besarnya yang tersumbat atau besarnya perdarahan tadi. Gitu. Tapi secara penelitian seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Terus jadi misalnya kalau misalnya pada pasien-pasien dengan struk penyumbatan itu penyembuhannya atau kecacatannya lebih lama. Jadi proses recovery-nya sampai penyembuhannya kembali normal itu bisa lebih lama dibandingkan dengan struk perdarahan. Gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Dok, apakah yang berpotensi terkena struk adalah mereka yang kebanyakan tensinya tinggi? Iya benar, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu faktor risiko terjadinya stroke adalah hipertensi atau darah tinggi. Sehingga kita perlu kontrol banget untuk tensinya. Nah, target tensinya harus di bawah 140/90. Seperti itu. Jadi nanti keluarganya diminta rutin minum obat ya, Bu ya? Iya. Kalau misalnya sudah minum obat satu jenis obat tapi tensinya masih di atas 140/90, misalnya 150, 160, artinya memang obatnya belum cocok, harus ditambah obat lain atau diganti. Nanti bisa konsultasi sama dokter yang terdekat gitu. Kemudian, oke. Pertanyaan selanjutnya dari siapa, Dokter Meta tadi? Bu Masriah. Ibu Masriah Dahlan. Oke. Dari Surabaya. Silakan Bu, kalau aktif bisa dinyalakan videonya. Stroke yang disebabkan emboli pada ibu infartu itu ya? Iya Dok, betul. Jadi pertanyaan pertama itu saya punya teman 3 bersaudara, 2 anaknya semuanya terkena stroke, semuanya wanita. Kira-kira kenapa ya Dok? Oke. Jadi ini pertanyaannya luas Dok. Ya, pertanyaannya saya nggak bisa meraba-raba kenapanya karena saya harus periksa dulu, karena kami harus periksa dulu dan harus anamnesa ya, apa yang menjadi faktor risiko dari keluarga tersebut gitu. Bisa aja misalnya memang salah satunya kan tadi faktor risikonya adalah genetik ya, Dok. Atau mungkin punya hipertensi, diabetes atau yang lain. Nah, itu yang harus kita cari. Jadi kalau ditanya kenapa, saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum ketemu sama pasiennya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, stroke yang disebabkan emboli pada ibu infartu bisakah dilakukan operasi? Mungkin operasi yang dimaksud tadi adalah trombektomi ya? Iya Dok. Kateterisasi atau yang tadi saya share di Oke. Ya, kalau misalnya tadi seperti yang saya share di sini kalau kita lihat penyumbatannya sangat luas nih. Nah, ini biasanya disebabkan trombus. Nah, pada kondisi-kondisi penyumbatan yang luas seperti ini seringkali dilakukan operasi, dibuka tempurung kepalanya biar tekanan di dalam otaknya, di dalam kepalanya itu minimal, sehingga pasien bisa paling tidak sadar penuh ya, dan masih bisa bertahan di kemudian hari.
meskipun kecacatannya pastinya tinggi. Ini balik lagi, apakah bisa dilakukan operasi? Balik lagi, pas datangnya kapan, kemudian kondisi klinisnya gimana, dan sebagainya. Ya, itu Dokter Meta. Baik, Dok. Pak Sulardi, Bu Endang, dan Mas Riah bisa terjelaskan atas penjelasan yang saya berikan gitu. Iya, Dok. Dok, izin bertanya nih, Dok. Kalau Pak Sulardi itu kan minum obatnya banyak ya, Dok, ya. Ada amlodipin, valsartan, vitamin, kemudian allopurinol. Itu kira-kira kan banyak pertanyaan nih dari selain Pak Sulardi, mungkin ada beberapa pasien yang konsumsi banyak obat. Itu kira-kira aman nggak, Dok? Untuk ginjal atau lambung gitu, Dok? Oke, kalau pada beberapa kondisi, misalnya, apakah aman buat ginjal? Pertanyaan pasien, Dok, nanti kalau saya minum obat terus, maka ginjal saya akan rusak. Biasanya pertanyaan pasien itu. Jawabannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu semua sudah punya darah tinggi dan sudah punya diabetes atau gula kronik, kalau memang tidak minum obat malah merusak ginjal. Ya, Dok. Jadi memang wajib hukumnya. Ya. Ya, Dok. Jadi nggak perlu takut ya, Dok, ya, untuk konsumsi itu ya, Dok, ya. Selama masih dalam pengawasan dokter, insya Allah aman. Baik, Dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, ya. Masih lewat chat ini, Dok. Ada pertanyaan dari Ibu Erna. Jadi beliau cerita bahwa suaminya itu tidak ada riwayat hipertensi. Tapi tiba-tiba pas di tensi itu tensinya 170/100. Kemudian ada lidahnya mungkin perot ya, Dok, ya. Mencongkak ke kanan atau kiri gitu, terus bicaranya pelo, kemudian dicek GDS-nya turun menjadi 85. Diagnosis dokter sementara adalah stroke ringan, Dok. Nah, kemudian diberi obat mini aspi 8 mg. Nah, pertanyaan dari Ibu Erna, apakah obat mini aspi ini dikonsumsi selamanya atau sampai keluhan sembuh, Dok? Ya, pada pasien-pasien yang ini saya akan jelaskan sedikit kenapa tiba-tiba tensinya tinggi padahal sebelumnya nggak pernah gitu ya. Ada beberapa kondisi kadang pasien tidak tahu atau tidak melakukan cek secara rutin. Nah, atau bisa juga pada beberapa kondisi pada beberapa stroke akut itu tensinya langsung cenderung naik. Namun nanti setelah melewati fase akut itu fase kritis ya, bukan berarti pasiennya terus nggak sadar, bukan. Tapi fase akut itu fase awal. Fase awal terjadinya stroke biasanya kalau penyumbatan adalah 5 hari. Nah, kalau pada fase akut biasanya memang tensi pasien naik tinggi, itu bagian dari kompensasi terjadinya stroke gitu, Dokter Meta. Nah, apakah pemberian mini aspi ini perlu diketahui Bapak Ibu, mini aspi merupakan salah satu merek obat karena merupakan pengencer darah. Tadi buat menghancurkan sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah. Apakah diminum selamanya? Jawabannya tidak. Kita balik lagi ke kondisi. Biasanya kita berikan 1 sampai 2 tahun. Tapi jika memang faktor risikonya sudah tertangani, kalau pasien masih punya penyakit jantung, misalnya penyakit sumbatan di jantung, maka ya minumnya bisa lebih panjang dari itu gitu. Jadi tergantung kondisi dan faktor risiko yang ada pada pasien. Ya. Baik, Dokter. Terima kasih penjelasannya, Dokter. Ini kan pertanyaannya sudah ada 5 ya, Dok. Nah, berarti kita masuk ke sesi 2 ya, Dok. Karena tadi saya lupa nggak membagi sesi pertanyaan, dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan term pertama atau part pertama itu 5, part kedua juga 5 ya, Dok. Di 10 gitu, Dok. Nah, tadi dokter sudah jelaskan terakhir dari pertanyaan yang sudah ditanyakan lewat chat. Ini juga ada satu lagi, Dok, lewat chat dari Pak Nandang, Ketua RW 1 Gedong. Assalamualaikum, Dokter. Ponakan saya berat badannya 190 kilo, umurnya 30 tahun, suka blank.
dan juga sering menggerakkan kepala tanpa sadar. Bagaimana penanganan pertama untuk masalah ini, dokter? Terima kasih. Terima kasih Pak Nandang atas pertanyaannya. Jadi tunggu. Ponakannya umurnya 30 tahun tapi beratnya 190 kg. 130. Oh, ini salah terus ya, Pak? 30 ya. Oke. Ini merupakan, saya rasa kalau dihitung-hitung pasti ini obesitas, berat badannya sangat berlebih, sehingga saran saya pertama adalah turunkan berat badan, Pak, sesuai dengan tinggi badannya berapa, Pak? 160. 160 ya. Ya paling enggak pasien bisa, susah sih memang, paling enggak di bawah 90 lah, pelan-pelan gitu. 90 ya. Meskipun targetnya sebenarnya sih 70 kg, cuman saya yakin susah banget nurunin 10 kilo ya. Tapi kalau demi kesehatan harusnya sih bisa dan mau. Ya, terus kepala sering suka ngeblank. Nah, suka ngeblank ini tadi saya definisikan sebagai gangguan memori ya Pak ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini harus periksa segera, boleh ke saya atau ke dokter spesialis saraf lainnya. Karena saya tidak bisa menjawab apakah ini stroke atau tidak, karena kita belum lihat kondisinya gitu. Karena ini disebutkan bahwa sering menggerakkan kepala tanpa sadar, apakah itu hanya gangguan gerak ataukah memang sebuah kejang. Nah, itu harus diperiksakan lebih lanjut ya Pak ya. Itu aja saran saya dari saya. Baik Dok, terima kasih. Sama-sama. Baik Dok. Kemudian ada lagi Dok pertanyaan. Bentar. Ada yang ingin bertanya, mungkin ingin berbicara langsung dengan Dr. Nurul, karena dari tadi saya bacakan chat saja, mungkin ini ada biar dari Astari Larasati. Oh iya Dok, iya Dok. Ya. Dok. Sebentar Dok, tadi sempat chatnya hilang. Saya bantu bacakan ya. Selamat Dok, dulu, terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya, apakah ada metode deteksi dini terkait penyakit stroke ini yang dapat kita lakukan sebelum tanda-tanda segera keras itu terjadi di kita? Deteksi, apakah ini punya faktor resiko terjadinya stroke? Maka ya faktor risiko yang tadi penyebab stroke-nya itu sendiri yang kita kendalikan, tapi deteksi lainnya bisa dengan pemeriksaan misalnya pembuluh darah atau CT angiografi atau digital subangiografi ya, tapi itu sebenarnya kalau saya pribadi sih kalau tidak ada indikasi, tidak ada gejala klinis, tidak perlu dilakukan. Yang penting kita kontrol aja faktor resikonya, itu aja. Baik Dok. Jadi faktor resikonya kan banyak tadi ya Dok ya, sudah dijelaskan di presentasi dokter. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara silahkan yang ingin bertanya. Ini materinya bagus banget loh, harusnya banyak yang bertanya. Apa itu window period juga kan pasti tadi ada yang paham, ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan, atau bahasa-bahasa medis tadi faktor resiko juga ada bahasa medis, mungkin Bapak Ibu mau bertanya gitu. Di sini kan kebanyakan juga dari peserta prolanis Dok. Nah, jadi di sini kadang kalau ada penyuluhan online tuh sebenarnya peserta prolanis sering bertanya Dok. Ya, tanya. Oh, Ibu Endang tanya lagi. Ya, monggo Bu, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya terkait dengan yang disampaikan oleh Dr. Nur tadi ya, bahwa untuk stroke
iskemik ya atau penyumbatan itu yang disebabkan karena penyumbatan itu kalau pasien dibawa ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam itu kan lebih tidak berisiko, risikonya lebih bisa ditekan. Nah, yang ingin saya ketahui kalau misalnya pasien itu dibawa ke rumah sakit agak sedikit terlambat. Nah, itu bagaimana resikonya itu? Ya, ini yang tadi tanya mungkin sama Dokter Meta ya terkait golden period. Golden period itu apa sih gitu ya? Jadi golden period itu di mana ketika keluhan pasien pertama kali terjadi stroke sampai datang ke rumah sakit, nah itu disebut golden period. Jadi golden period. Ya, jadi baiknya pada pasien-pasien yang terkena stroke, detik itu juga atau menit itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit karena terkait dengan terapi. Karena terkait tadi yang saya jelaskan brain. Jadi semakin cepat ditangani, maka keluaran hasilnya atau penyembuhannya akan lebih cepat dibandingkan yang tidak. Kesembuhan di sini yang dimaksud adalah satu terkait dengan kecacatan. Kecacatannya akan lebih minimal dibandingkan pada pasien-pasien yang nanti datangnya. Halo. Sehari, 2 hari, dan sebagainya. Atau bisa juga terkait dengan kehidupan, misalnya gini, pasien ini penurunan kesadaran pada stroke perdarahan. Kan kalau tidak dibawa segera, maka itu kan bisa mengancam jiwa ya. Jadi jadi kesembuhan di sini yang dimaksud adalah terkait dengan kecacatan dan kematiannya gitu Bu. Tingkat kematian itu bisa kita tekan. Ya demikian Bu Endang. Oh iya. Bagaimana Bu, sudah cukup? Halo. Ya. Jadi Bu Endang ini semangat sekali bertanya. Berarti Bu Endang dari tadi termasuk yang sangat menyimak ya Dok ya. Saya juga menyimak. Iya, menyimak semua Bu. Nah, makanya ayo bertanya Bu, jangan aku mau nanya dari tadi. Aku mau nanya dari tadi nggak masuk. Siap. Ibu Anggra ini silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Begini Dokter Nurul, saya kebetulan pasien klinik Budi Pratama sudah hampir 10 tahun. Dan saya juga pasiennya Dokter Rita di rehabilitasi medik ya. Nah, tempo hari saya tuh didiagnosa ada pengapuran di tulang leher. Jadi katanya itu kalau tidak mengganggu nggak masalah, tapi akhir-akhir ini saya tuh sering merasakan kebas di tangan sama di kaki. Apa saya perlu periksa ke Dokter Syaraf atau bagaimana ya Dok? Mohon sarannya. Iya, ada pengapuran ya Bu ya di tulang lehernya ya. Berarti keluhannya sering nyeri leher sama ada kesemutan di tangan enggak? Iya, dua-duanya. Jadi kalau lagi tidur itu mau bangun malam tahajud itu suka kaku, nggak bisa digerakin, kira-kira 5 menit kemudian baru bisa digerakin. Dan akhir-akhir ini kaki pun begitu. Malah kemarin hari Senin pipi kanan saya tuh kayak gerak sendiri gitu loh. Di sebelah kanan. Ini saat ini nih saya di bagian tengkuk itu rasanya berat sekali gitu Dok. Gitu. Boleh Bu, periksa dulu ya ke kami, ke saya, ke Dokter Saraf. Nanti kalau memang dibutuhkan kolaborasi dengan Dokter Rita sebagai rehabilitasi medik, maka saya akan konsulkan, akan rawat bersama. Maaf kalau boleh tahu jam prakteknya Dokter Nurul jam berapa di klinik Budi Pratama? Oke, sementara masih hari Selasa sore Bu. Selasa sore ya? Iya, Selasa. Untuk saat ini saya masih minum obat apa ya untuk mengurangi rasa kesemutan dan kebas ini? Oke, kalau untuk obat saya tidak bisa jelaskan di sini karena kita harus cek dulu ya. Harus diperiksa dulu. Oh gitu. Oh ya, oke terima kasih Dokter Nurul dan semua sahabat-sahabat saya di klinik Budi Pratama, sukses selalu, tetap sehat, tetap semangat menghadapi pandemi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Anggra ini terima kasih atas pertanyaannya. Ayo, siapa lagi yang semangat bertanya?
Masih ada kesempatan bertanya. Tiga penanya lagi deh. Penanya lagi. Nanti yang sudah berhasil bertanya akan mendapatkan voucher. Vouchernya berupa konsultasi kepada dokter spesialis ya. Jadi nanti ada diskon yang cukup besar lah untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mau bertanya dan bergabung di webinar ini. Dok, ada pertanyaan dok dari Pak Rianto Solo. Dok, izin tanya, apakah kita bisa mendeteksi stroke karena faktor yang sulit dikendalikan? Terima kasih dokter. Mungkin dari tabel tadi ya dok, kan ada yang faktor yang bisa dikendalikan, ada yang tidak itu dok. PPT, presentasi, PowerPoint. Ya ini ya, yang tidak bisa kita kendalikan ya oke. Yang tidak bisa kita kendalikan maka ya kita memang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi usia memang seiring bertambahnya usia maka tingkat kejadian stroke akan lebih tinggi dibandingkan yang usia muda. Nah, apakah kita bisa mendeteksinya? Kalau misalnya faktor risiko lain sudah tertangani, otomatis risiko terjadinya stroke akan lebih rendah gitu. Jadi kalau ditanya, ini balik lagi sama seperti pertanyaan pertanyaannya Astari Larasati tadi, apakah bisa mendeteksi? Jawabannya balik lagi ke klinis. Apakah perlu dipemeriksa ada klinis yang berkaitan dengan stroke atau tidak gitu? Baik dok. Jadi mendeteksi stroke dari faktor yang tidak bisa dikendalikan itu nggak bisa ya dok. Kayak umur ya pasti biasanya kalau sudah semakin sepuh apalagi punya riwayat darah tinggi, misal contohnya itu pasti sangat rentan ya dok. Atau bisa dipastikan biasanya kalau pola makan juga tidak teratur, olahraga kurang, misal merokok itu juga bisa menjadi faktor resiko ya dok ya. Ya benar. Umur. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang bertanya mungkin dok, ada nggak sih hubungan ini? Tadi kan ada dijelasin juga stroke dengan pandemi ya. Mungkin ada yang mau tanya, kalau misalnya ada tanda gejala stroke, saya takut ke rumah sakit atau klinik, bagaimana dok? Gitu. Padahal itu sudah tanda dan gejala stroke banget nih, misal gitu. Ayo Ibu Bapak, silahkan bertanya. Mumpung pertanyaan ini. Ini biasanya seringkali pasien-pasien kami di rumah sakit datangnya telat. Kalau ditanya kenapa baru datang, jawabannya saya takut COVID dok. Nah gitu ya. Jadi ini saya sih tetap harus ke rumah sakit karena kita kan sudah punya alur atau protokol tersendiri ya buat pasien-pasien yang COVID maupun non-COVID ya. Tapi Bapak Ibu harus bersedia di screening. Di screening di sini maksudnya ditanya-tanya apakah ada demam, apakah ada batuk, ada pilek, dan dimohon jawabannya harus yang jujur gitu. Meskipun nantinya akan diletakkan di ruang isolasi untuk sementara ya, tapi ini buat kebaikan semua. Gitu. Iya, jadi khawatir kalau misalnya stroke segera dibawa aja, karena kan kalau di rumah kita nggak bisa di-scan dok, kita nggak bisa mendiagnosis dari rumah gitu ya. Iya dok, jadi kesimpulannya jangan takut ya dok ya, karena kan kalau tidak segera ditangani ya nanti malah bisa tambah parah. Yang penting kita melakukan proteksi diri ya dok ya, 3M ya dok. Benar. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak ya dok ya. Ya betul sekali dokter Meta. Ya dokter, ini kan sudah cukup nih dok, pertanyaannya sepertinya sudah banyak yang tanya. Atau masih dokter Nurul masih punya kesempatan dok untuk ada yang ingin bertanya gitu, Bapak Ibu dari yang bergabung di webinar ini dok?
Kasih saya hitung 1, 2, 3. Ya, saya mau satu pertanyaan lagi, boleh nggak Dokter Nurul? Oh ya, silakan. Silakan. Iya, silakan. Kebetulan beberapa tahun yang lalu itu ayah saya itu terdiagnosis stroke ya dari dokter. Cuman dari dokternya itu menginfokan itu beliau itu stroke ringan gitu. Nah itu kalau dalam kondisi dari dokter maksud saya medisnya sendiri itu gimana sih dok? Maksud saya ada stroke ringan, ada stroke berat, atau hanya berupa penyumbat, atau yang dibilang stroke ringan itu adalah stroke penyumbatan dan perdarahan itu yang berat, atau gimana sih dok? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Astari. Jadi gini, pada prinsipnya klasifikasi atau pembagian stroke itu hanya dibagi menjadi 2. Ini berdasarkan penyebab, penyumbatan dan perdarahan. Nah, kalau tadi dokter menerangkan terkait dengan ini Bapak atau Ibu kena stroke ringan. Stroke ringan ini artinya adalah gejala klinisnya yang ringan. Kalau misalnya di ini kami punya semacam form penilaian apakah ini masuk ke stroke yang berat atau stroke yang ringan. Itu ada penilaiannya. Namanya form NIHSS. Jadi di situ kalau misalnya nilai NIHSS-nya rendah, maka kalau NIHSS-nya rendah, maka ini disebut gejala stroke ringan. Tapi kalau misalnya nilai NIHSS-nya tinggi, maka ini disebut gejala yang berat. Nah, terus biasanya nih ada juga pasien yang tanya, Bapak Ibu kena stroke enggak dok, baru gejala. Nah, itu tidak ada ya Bapak Ibu. Stroke ya stroke gitu, tidak ada gejala stroke. Tapi secara klinis gejalanya yang tadi saya sebutkan gitu. Oke, baik. Makasih Dokter Nurul. Sama-sama. Baik dokter. Sudah dijawab ya dok ya pertanyaan terakhir dari Mbak Astari ya dok ya. Astari Larasati. Ya, pertanyaannya sangat bagus-bagus ya dok ya dari Bapak Ibu sekalian, apalagi ada yang berkali-kali bertanya. Mungkin sebenarnya waktu yang dibutuhkan seharusnya lebih lama lagi ya dok, tapi karena setiap orang pasti punya kesibukan, termasuk Dokter Nurul yang harus berpraktek lagi, jadi kita mungkin lain waktu bisa diadakan webinar lagi ya dok ya, dengan tema yang berbeda, biar masyarakat di sini dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung juga semangat untuk menambah ilmu, ya dok. Ya dok. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi presentasi dari dokter kita, Dokter Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Beliau adalah termasuk dokter baru. Jadi di sini acara webinar ini atau penyuluhan ini sekaligus memperkenalkan Dokter Nurul sebagai dokter saraf. Baru mungkin punya keluhan saraf atau saudaranya atau tetangga mungkin bisa diarahkan kepada Dokter Nurul untuk periksa ya apabila ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan saraf. Insya Allah Dokter Nurul itu dokter yang cantik, pintar, ramah, dan menyenangkan. Ya dok ya. Amin. Atau mungkin ya, jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian juga yang mengikuti Prolanis juga tetap semangat juga, minum obatnya jangan lupa. Kemudian apabila kontrol atau ingin memeriksakan diri ke klinik Budi Pratama juga jangan lupa protokol 3M. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada Dokter Nurul yang telah meluangkan waktu untuk dapat membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa menyerap ilmunya dan bisa mempraktekkan ya sehari-hari tadi misalnya makanan ataupun kegiatan yang bisa dilakukan untuk terhindar dari penyakit-penyakit saraf termasuk penyakit ini. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Zaiful. Terima kasih Dr. Mita atas moderatornya dan terima kasih juga kepada Dr. Nurul atas materinya.
dokternya cantik, materinya menarik, sehingga membuat orang yang bertanya tertarik. Begitu ya dok ya. Pantun apa puisi itu Mas? Ya terima kasih, acara demi acara kita sudah lalui, sehingga menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai pembawa acara pamit mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, sebelum semuanya log-out atau keluar, mungkin videonya bisa dinyalakan semuanya untuk dilakukan dokumentasi. Untuk peserta mohon dihidupkan videonya. Yang slide sama yang di Filipina mohon dihidupkan. Yang belum tolong dihidupkan dulu videonya. Kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Oke. Ini ada 2 slide ya. Ini baru slide pertama. Slide kedua. Untuk slide kedua, yuk 1, 2, 3. Ini bisa sampai itu pasti. Iya. Gaya bebas kita 2 kali. Masih. Tuh. 1, 2, 3. Oke. Ini slide pertama udah. Udah lancar. Ada lagi. Slide kedua, slide. Bang, Mas Fajar. Ya, slide kedua. Gaya bebas, slide 2, 1, 2, 3. Oke, udah. Sudah, saya pamit. Oke, udah ini. Semuanya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Ibu, Bapak. Dokternya kayak Anissa Trihapsari. Oh, siapa tuh Bu? Saya nggak tahu. Sukses ya, Dok. Ya, terima kasih banyak Bu. Izin Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Apaan lagi parkir mobilnya demi mendengarkan seminar Dr. Nurul. Kan tadi udah dicatat Mas itunya. Don't speaking. Rumah sakit itu tuh yang menyebabkan.
bisa. Tuh, masih bunyi, udah keluar. Gimana ditutupnya? Gimana coba dong?